Kembali kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan Kau berikan pada kami. Dan biar sepanjang hari ini Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu.
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita belajar tentang firman Tuhan. Saya ambil judul adalah menyangkal diri Allah Abraham. Bapak Abraham maksudnya. Kita bisa lihat nanti di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Banyak orang menginginkan berkat Abraham, tetapi sedikit yang mau menempuh jalan Abraham itu sendiri. Di dunia sekarang ada istilah self-love, sering diartikan sebagai memanjakan ego sendiri. Namun dalam kerajaan Allah, jalan menuju kelimpahan justru dimulai dengan penyangkalan diri. Ini satu poin yang penting kita belajar. Untuk kita mengalami berkat, untuk kita mengalami kelimpahan, perlu penyangkalan diri. Kita sudah tahu atau kita belajar menyangkal diri itu berarti menggeser diri kita sendiri dari tahta kerajaan diri kita sendiri dan membiarkan Tuhan yang duduk di tahta kehidupan kita sendiri. Dari kisah Abraham, kita bisa belajar bahwa Abraham membuktikan bahwa ketika kita melepaskan apa yang kita genggam, tangan kita menjadi kosong untuk menerima apa yang Allah sediakan. Jadi kalau kita lepaskan apa yang kita genggam, Tuhan akan mengembalikan atau memberikan kepada kita berkat yang daripada Dia, daripada Allah itu sendiri. Apa penyangkalan yang dilakukan oleh Abraham? Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1, waktu Abraham mengikuti panggilan Allah, di mana sebenarnya papanya Terah sudah diminta Tuhan untuk meneruskan perjalanan, melanjutkan perjalanan ke tanah yang diperjanjikan oleh Allah atau tanah yang sudah disediakan oleh Allah. Terah tidak melanjutkannya, lalu Abraham dengan menyangkal diri, meninggalkan segala yang sudah dia miliki, kenyamanan dalam hidupnya untuk dia mengikuti jalannya Tuhan. Abraham menyangkal keinginannya untuk menetap di zona nyaman, tetapi dia mengikut Tuhan, meninggalkan zona nyamannya.
Menyangkal diri berarti berani berkata tidak pada rasa aman yang palsu demi melangkah kepada visi Tuhan yang belum terlihat. Berkat tidak akan datang di tempat yang statis, melainkan dalam ketaatan untuk melangkah. Kalau dikatakan misalnya saya disuruh ambil uang ke bank untuk menerima transferan misalnya, harus saya ambil dari bank uang tunai. Tentu saya harus berangkat, tentu saya harus pergi, tentu saya harus meninggalkan posisi saya semula. Kira-kira demikian maksudnya. Jadi kita tidak dapat mengikut Tuhan dalam posisi yang statis. Kita mengikut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan permintaan Tuhan, walaupun itu meninggalkan kenyamanan kita. Yang kedua, menyangkal hak dan ego. Kita tahu kisah dari Abraham dan Lot. Kalau kita melihat di Kejadian 13 ayat 8 sampai 9, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebenarnya Abraham memiliki segalanya, tapi dia melihat Lot, dan dia memberikan haknya kepada Lot. Bahkan dikatakan dalam firman itu, bahwa diminta untuk Lot yang menentukan dulu arah atau tempat yang dia ingini. Kebalikannya Abraham, dia menyangkal dirinya, membiarkan egonya untuk tidak menentukan pilihan. Apa sebabnya Abraham seperti itu? Karena dia sudah menyangkal diri, karena dia sudah meletakkan Tuhan di atas segalanya. Sehingga dia percaya dimanapun dia diletakkan, dimanapun dia berada, Tuhan akan selalu memberkati Abraham. Jadi seringkali kita gagal diberkati oleh Tuhan karena terlalu sibuk mempertahankan hak kita dan bertengkar hanya karena hak kita kepada sesama, membawa kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita belajar dari Abraham, dia percaya bahwa berkat selalu datang dari Tuhan, bukan dari kualitas tanah yang ia pilih, bukan dari tempat di mana dia melayani, bukan dari mana tempat dia harus tinggal. Tapi dia percaya kebersamaannya bersama Tuhan itu akan memberkati hidup Abraham. Jadi penyangkalan yang kedua yang dilakukan oleh Abraham adalah dia menyangkal hak dan egonya. Yang ketiga, ini adalah penyangkalan yang terbesar, di mana dia sudah punya keinginan untuk memiliki anak, tetapi Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, di mana dia memberikan Ishak dengan hati yang penuh iman, penuh percaya, padahal Ishak adalah bisa dikatakan hartanya satu-satunya. Ishak adalah puncak kebahagiaan Abraham. Menyerahkan Ishak adalah bentuk penyangkalan diri tertinggi, mematikan kasih sayang manusiawi demi kasih kepada Allah. Saya teringat Tuhan Yesus katakan, kalau engkau membiarkan nyawamu kepada orang, maka Tuhan yang akan membuat engkau menjadi hidup. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah Ishak ada dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah itu hobi, karir, atau ambisi, atau pekerjaan yang kau sedang miliki, atau usaha, atau rumah, atau benda yang kau sedang sayangi hari ini? Ketika kita berani meletakkan hal yang paling berharga itu di mezbah Tuhan, dalam arti untuk melakukan pekerjaan memuliakan Tuhan, itulah saatnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya teringat firman Tuhan waktu Tuhan Yesus dipertemukan dengan orang kaya itu. Dan orang kaya itu tidak merelakan hartanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
maka orang kaya itu kehilangan berkatnya. Tetapi Abraham, satu-satunya kekayaannya yaitu anaknya yang tunggal, Ishak namanya. Dia rela. Tapi kita lihat bahwa Tuhan tidak akan mengambil. Bahkan Tuhan melipat gandakan sehingga Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Sehingga Abraham dikenal sebagai orang tua semua orang-orang beriman di muka bumi ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil, hasil dari penyangkalan diri. Ketika Abraham menyangkal dirinya, Allah tidak mengambil apa-apa secara permanen. Sebaliknya, Allah memberikan yang terbaik. Allah memberikan konfirmasi janji bahwa dia mendapatkan berkat berlimpah melalui keturunannya semua bangsa menerima berkat Tuhan. Tuhan memberikan dampak yang luas kepada Abraham. Abraham menjadi saluran berkat bagi segala bangsa. Jadi Abraham bukan hanya diberkati secara pribadi, tetapi berdampak luas. Dan Abraham menjadi sahabatnya Allah. Kalau saya pikir-pikir di dalam firman Tuhan, tidak banyak sahabatnya Allah. Sehingga Allah itu berkenan kepada seseorang. Tetapi kalau saya melihat Abraham ini, bahkan Allah, dengan kata-kata saya, Allah itu respect kepada Abraham. Allah itu menghargai Abraham sebesar-besarnya. Matius 16 ayat 25 mengatakan, sebab barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Abraham mengetahui pola pikir hidup ini. Abraham mengetahui prinsip hidup ini. Sebagai orang yang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, kita selalu belajar, kita selalu ada di dalam pelayanan, dan kita selalu berada di gereja yang mau diingatkan hari ini. Apakah pola pikir Abraham ini di dalam dia menyangkal dirinya, dia ada di dalam pemikiran kita juga? Allah mengasihi saya dan saudara juga semua. Amin. Apakah kita mau memberikan Allah itu tempat yang spesial di dalam hidup kita? Inilah pertanyaan kita. Kalau hari-hari ini kita belajar tentang memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Sebenarnya yang terpenting adalah apakah Allah itu yang memerintah hidup kita? Apakah Allah itu yang lebih tinggi daripada hidup kita sendiri? Sering kita berdoa, kita katakan gini, Tuhan pulihkan suamiku atau istriku. Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan pulihkan bangsaku. Tuhan pulihkan negeriku. Tuhan pulihkan tetanggaku, bisnisku. Tapi jarang kita berdoa, Tuhan pulihkan aku. Sebelum semuanya kita doakan, baiklah hari ini kita belajar menyangkal diri dengan mengatakan, Tuhan pulihkan aku, pimpin hidup. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.